Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Izinkan saya seorang ibu, seorang wanita yang berusia sudah 50 lebih dengan 4 anak yang saya juga barusan punya cucu ya, diizinkan oleh Tuhan. Saya bisa bersukacita di tengah-tengah pandemi meskipun saya tidak bisa melihat cucu saya secara langsung karena dia ada di luar kota. Kami dibatasi oleh tempat tapi tidak dibatasi oleh waktu karena sekarang semuanya adalah serba online. Jadi saya bisa komunikasi video call dengan putri saya dan cucu saya, juga dengan para relasi saya, juga dengan teamwork saya yang ada di luar kota. Dimanapun mereka berada, dengan customer saya yang ada di luar pulau, di luar kota pun saya masih bisa berkomunikasi hari ini. Jujur perasaan saya berkecamuk dari sejak pandemi di tahun lalu sampai dengan hari ini. Sebelum adanya virus Delta yang baru, bukan saya mau menambah kekhawatiran, tidak. Saya hanya mau menyampaikan perasaan saya secara sebenarnya ya. Jadi sebelum adanya virus Delta ini saya sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat di kantor, di rumah ya, sampai kadang-kadang saya dibilangin sama anak saya, mama jangan berlebihan, overreacted. Tapi buat saya yang penting semuanya sehat. Apalagi saya juga bertanggung jawab terhadap keluarga untuk mencari nafkah ya. Jadi saya benar-benar berpikir yang terbaik untuk mereka. Di kantor saya juga berpikir yang terbaik untuk para karyawan yang bekerja, yang mendukung saya dari belakang agar mereka juga tetap sehat. Jadi saya menyediakan fasilitas produk kesehatan yang memadai untuk mereka. Vitamin pun saya supply. Tapi yang membuat perbedaan adalah begini. Waktu pandemi sebelum varian Delta ini ditemukan, saya di kantor kadang-kadang masih berani buka masker, bicara dengan rekan saya sekantor ya. Asal saya yakin mereka sehat, kita masih bisa bicara dalam satu ruangan tanpa pakai masker. Tapi sejak adanya varian Delta, mulai dari bulan Mei, saya sudah merasakan ada satu perbedaan. Dan saya tidak berani main-main bahwa situasi ini akan semakin memburuk kalau sikap kita tidak tegas dan tidak disiplin. Makanya sampai hari ini saya mau nggak mau, saya selalu berteriak kepada teman-teman, selalu berkata kepada karyawan, kepada nasabah, lakukan protokol kesehatan dengan tepat sesuai apa yang pemerintah inginkan. Karena bayangkan setiap hari, apalagi sekitar hampir 2 minggu yang lalu saat awal PPKM, itu tiap hari ada aja nasabah, saudara, teman. Saya kan punya banyak grup ya, di grup WhatsApp saya itu menginformasikan ataupun yang melaporkan ya kena COVID. Ada juga yang dipanggil yang maha kuasa, dan ring yang terkena adalah ring-ring yang saya dekat dengan saya. Jadi boleh dikatakan dari istilah ring, kalau tahun-tahun lalu masih ring 3, orang-orang yang nggak saya kenal atau orang-orang yang saya nggak terlalu dekat. Tapi di tahun ini orang-orang yang saya kenal dekat sampai masuk ke dalam lingkupan keluarga. Ya meskipun puji Tuhan saya bersyukur keluarga saya inti sampai hari ini Tuhan melindungi kami. Ya, dan saya nggak berharap terjadi sesuatu. Saya selalu setiap hari membawa dalam doa. Sampai nasabah pun ada yang bertanya pada saya gini, Mar, kamu ada kenal nggak referensi rumah sakit? Kalau ada apa-apa sama aku, ada jalur khusus yang bisa masuk rumah sakit. Saya dalam hati saya gini, aduh apalah saya hanya seorang Marija Timur yang tidak punya apa-apa, yang kebetulan saya memang sebagai seorang agency director di perusahaan Aksa Financial Indonesia dan saya punya kantor sendiri, tapi saya tidak punya kewenangan lebih di luar ini. Saya hanya mengatakan kepada teman atau relasi saya, jalan satu-satunya buat kita adalah bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan memohon pertolongan Dia, dan kita bertobat mohon ampun atas semua kesalahan kita. Jadi pada saat kita diizinkan ada suatu situasi yang tidak nyaman, kita dikuatkan, mental kita udah siap. Karena saya berkata ini bukan teori, karena saya juga pernah mengalami satu situasi yang benar-benar membuat saya runtuh, tidak mengandalkan kepandaian saya, tidak bisa mengandalkan apa milik saya, hanya mengandalkan pada kuasa Tuhan saja dan kasih karunia-Nya Dia yang ada di dalam kehidupan saya. Ini saja yang bisa saya andalkan. Dan hari ini saya bersyukur juga melalui pekerjaan saya di bidang asuransi,
Saya kebetulan mungkin 90% relasi saya adalah mengambil proteksi kesehatan ya. Di AXA kebetulan ada proteksi kesehatan yang berdiri sendiri namanya Maestro Optima Care. Di sini saya diizinkan oleh Tuhan, bukan saya merasa saya sanggup. Saya diizinkan oleh Tuhan untuk membantu mereka agar mereka saat mengalami resiko sakit, memang dalam situasi ini sampai ada yang antri rumah sakit, tapi mereka kalau bisa mendapatkan perawatan yang terbaik dan mendapat penggantian biaya sakit mereka, termasuk isolasi mandiri ya juga di cover, saya masih merasa bersyukur bisa membantu mereka. Dan saya berupaya semaksimal mungkin membantu mereka mendapatkan perlindungan yang menjadi hak mereka sesuai dengan aturan dan ketentuan di dalam polis. Dan buat saya sampai hari ini hampir 13 tahun saya terjun di bisnis asuransi. Saya merasa terpanggil untuk membantu banyak orang, mereka yang sadar bahwa memiliki proteksi itu juga perlu. Memang mengandalkan Tuhan itu nomor satu, tapi kita harus bijak mengelola keuangan kita agar terhindar dari bencana keuangan yang lebih besar. Jadi saya sendiri, satu keluarga juga memiliki proteksi yang lengkap, dan saya tidak ingin ada apa-apa terhadap keluarga saya, tapi hati saya cukup tenang karena kita sudah memiliki proteksi. Dan saya selalu setiap hari berdoa untuk semua relasi saya, semua rekan bisnis saya, teamwork saya, agent-agent saya, karyawan-karyawan yang berkantor di kantor saya di Pucang, Anom Timur 66 pun saya bawa dalam doa agar Tuhan senantiasa melindungi kami semua. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk bisa melihat video saya sejenak. Semoga bisa membantu. Tuhan memberkati semuanya.